Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian tafsir kita memasuki ayat 237 daripada surat Al-Baqarah. Masih pada juz 2 daripada 30 juz Al-Quran. Dan pagi ini insyaallah kita akan menutup pembahasan hukum-hukum perkawinan, perceraian dan terusannya. Terakhir ngomongin hukum-hukum rumah tangga. Pada ayat ini, bila pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang hukum talak, berapa talak itu udah dijelasin, apakah tiganya sekaligus atau tiganya dicicil, bagaimana kalau talak itu belum habis, bisa rujuk atau tidak, kalau idahnya udah habis nggak bisa rujuk kudu nikah baru, kalau idahnya belum habis bisa rujuk, tapi kalau sudah talak 3 nggak boleh nikah kecuali 5 persyaratan. Terus saja tuh hukum yang sudah berlalu kita ngaji nih, sampailah pada materi yang lalu, bila mencerai istri kudu dikasih mut'ah, uang kaget. Itu pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan ini pada ayat 237 berbicara tentang sudah nikah belum bersetubuh bercerai. Orang itu menikah harus dibangun berdasarkan niat yang baik. Ketika orang itu tidak saling suka menyukai, dia dipaksa untuk menikah. Sesudah menikah, kemudian itu karena perempuannya masih gadis, itu bisa terjadi wali mujbir. Wali mujbir itu wali memaksa nikah anaknya, meski anaknya tak suka sama laki-laki pilihan orang tuanya. Pada akhirnya nikah terjadi, kemudian enggak mau si ceweknya. Sampailah kemudian terjadi perceraian, namun belum bersetubuh. Ini bagaimana nih yang model begini nih? Bukan zaman dulu saja, zaman sekarang juga banyak terjadi. Di zaman dahulu, saudara, di zaman Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat beliau namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala. Ini Jubair bin Mut'im menikah dengan anaknya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Habis baterainya nampaknya ini. Menikah dengan anaknya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah nikah, enggak mau anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Jubair bin Mut'im. Sedang ini sahabat karib antara Jubair bin Mut'im dengan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi bagaimana ini terjadi perceraian, kemudian itu belum bersetubuh, mas kawin udah dikasih. Dalam keterangan hadis tidak menyebutkan berapa jumlah mas kawin Jubair bin Mut'im kala itu. Kita ambil contoh, sebut aja 100 gram, kan begitu. Maka teman-teman daripada Jubair bin Mut'im, Jubair, ini separuh punya kamu, karena 100 gram jadi 50 gram, ente ambil. Kata Jubair bin Mut'im, nggak enak, masalahnya kawan akrab kita mertua ini. Kata Jubair bin Mut'im, udah dah gua kasih semuanya aja. Begitu. Itu satu kasus yang terjadi di zaman sahabat, di zaman Rasul, dan ini turun ayat. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, ternyata masa demi masa terjadi kasus-kasus seperti ini, hatta di zaman kita sekarang ini. Kira-kira 2 tahun yang lalu, 2 tahun lah, udah nikah lagi tuh. Nah, ada anak-anak majelis kita izin mau nikah, begitu. Orang wilayah timur nih, Jakarta Timur. Saya bilang sama siapa? Fulan, Jalan Dewi Sartika, guru. Oh ya baik. Ketemu di mana ente? Kata gitu. Singkatnya, nikah secepatnya. Jadi nikah, saya juga datang, nikah itu begitu. Habis itu, habis nikah 2 hari sesudah nikah, ini bocah kagak berani sama kita. Keluarganya datang semua, kakak-kakaknya, abahnya wafat, emaknya wafat. Jadi kakak-kakaknya datang, ini guru bagaimana ya, yang cewek kabur. Lah bagaimana ceritanya yang cewek kabur? Ini katanya udah ini, ternyata nggak mau, ceweknya nggak mau. Waduh, ini bisa jadi duda nih, duda kembang kata kita. Begitu. Jadi akhirnya udah saya suruh datang juga tuh, pihak mertuanya diajak ngobrol. Kata mertuanya, ampun-ampunan ujungnya nih, bagaimana ini bayar separuh, ini mas kawinnya separuh. Kalau itu, kalau tidak khilaf 10 gram gitu. Saya bilang 5 gram harus dibalikin. Kata dia 10 gram aja semuanya nggak apa-apa dah. Begitu kata yang walinya. Ya nanti dimusyawarahkan gitu. Akhirnya jadi bahan bulian dengan teman-temannya, tapi syukur sama Allah sekarang udah nikah dan sudah punya anak ya dengan yang baru ini. Ini orang Cipinang lah, kita datang juga, dia ketawa dia begitu. Jadi setahun 2 kali nikah. Nah hukumnya nih pagi ini menerangkan kasus-kasus itu. Kata Allah, wa in talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Andai engkau suami mencerai istri sebelum disetubuhi, sebelum adanya senggama
antara suami dan istri, kemudian cerai. Penyebabnya macam-macam, kayak tadi kasusnya. Wa qad faradtum lahunna faridatan, padahal mas kawin sudah ditentukan. Artinya waktu akad nikah udah disebutin, saya terima nikahnya Markona begitu, biaya puteri kandungnya Pak siapa, Pak Udin, dengan mas kawin 10 gram tunai. Artinya mas kawin sudah disebutkan angka besarannya pada saat akadun nikah. Terjadi perceraian. Bagaimana hukum yang diatur oleh Allah menghadapi rumah tangga seperti ini? Fanisfu ma faradtum, maka bayar setengah dari yang ditentukan. Bayarnya separuh, yang separuh lagi gugur, tidak jadi. Kalau dia mas kawinnya 10 gram, bayarnya 5 gram. Kenapa? Bayar apa ini? Ya bayar merubah status. Yang tadinya gadis jadi janda. Kalau bahasa kebun jeruk janda apa namanya? Janda kembang. Kalau duda nggak ada, duda kembang nggak ada. Oh nggak ada. Ini duda kembang juga masalahnya. Nggak ada. Tuh. Jadi bayar separuh peraturannya. 50% yang dibayar. Karena tidak jadi. Udah nikah malam, pagi cerai. Begitu, belum diapa-apain. Dikata gadis, udah nikah. Dikata udah nikah, iya masih gadis. Begitu, kan bingung. Nah begitu. Itulah yang disebut janda kembang. Jadi luarnya janda, isinya masih kembang, gitu maksudnya. Iya begitu kira-kira. Itulah aturan-aturan dari agama, begitu. Tapi bagaimana kalau udah masuk nih, paham kan, udah masuk, iya, itu penuh, bayar penuh, begitu, bayar penuh, begitu. Kalau udah masuk bayar full. Kalau dia 10 gram ya bayar 10 gram. Muncul masalah fikih, ini ijtihad ini, karena nasnya enggak muncul. Bagaimana kalau kemudian baru nikah, belum bersetubuh, lakinya mati? Lakinya mati. Jadi waktu dia malam tuh, dia siang tuh, saya terima nikahnya, kata penghulu sah, doa. Malam pas dia lihat sawah miring, kaget, mati dia. Jangan dicatat, Sulaiman sawah miring aja dicatat. Waduh, ibu-ibu paham juga. Ini lakinya mati, jadi belum juga bersetubuh. Bayar berapa nih? Kata ulama ijtihadnya bayar penuh. Artinya mas kawin yang udah dikasihkan kepada bininya jangan diambil lagi.
meski belum disetubuhi, artinya oleh keluarganya nih bayar separuh nih, enggak, masalahnya mati, begitu. Mati, kalau kagak mati kan dia bakal masuk juga ke situ, membajak juga tuh sawah, ya kan? Karena mati bayar full, bayar penuh, aturannya begitu, bayar penuh kalau suaminya yang mati. Bagaimana kalau yang mati istrinya? Jadi sudah bilang sah, pas malam di kamar kaget, ya Allah, jadi serangan jantung, mati. Begitu bininya, lah ini mati bagaimana? Belum diapa-apain, ini bayar separuh, karena yang meninggal perempuannya. Kalau yang meninggal suaminya belum diapa-apain, bayar full. Kalau yang meninggal bininya belum diapa-apain, bayar separuh. Kalau cara hidup belum diapa-apain, bayar separuh. Dalilnya ini, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Kalau Anda mencerai istri, belum Anda setubuhi istri itu, padahal mas kawin sudah disebut besarannya, maka yang separuh gugur, yang separuh kudu dibayar. Maknanya bayarnya separuh secara hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayar separuh, separuh, begitu, bayar separuh. Jadi 50% mas kawin. Masalahnya mas kawinnya sendal sewalau. Kalau separuh diambilnya bagaimana? Kan yang satu kagak bisa untuk dipakai. Masa pakainya jinggit, ya kan? Nah bukan, dihargakan. Berapa tuh sewalau tuh? Begitu. Kalau umpamanya harganya 5.000, ya 2.500 bayar. Begitu, kayak begitu bayar. Pokoknya 50% daripada mas kawin yang ditentukan. Illa an ya'funa au ya'fualladhi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali begini saudara, si perempuan maafin tuh relain, udahlah nggak usah separuh-separuh, sian dia, gua tahu dia begitu, susah dia, dari Gojek ngumpulin mau nikah. Begitu kan kata saya juga, Mbak jangan, tapi kan dia bawa mobil, dia kerja test driver, karena kerja di bengkel jadi pakai mobil Mercy, Alphard, Land Cruiser, macam-macam, ya tergantung yang ditesnya aja. Jadi pas nikah bawa motor Legenda 2. Begitu. Ini cerai, nggak mau perempuannya. Jadi udah cerai, ya udah, jadi baru nikah, baru sehari belum diapa-apain, cerai. Ini kata agama, ente bayar separuh dari 10 gram, 5 gram kasihin. Kata si perempuan, udah nggak usah 5 gram, 5 gram, kasih aja semuanya. Sian dia, begitu, sian, begitu dia Gojek, begitu, jangan-jangan dari ojol lagi buat nikahnya, pinjol ya, begitu.
Udah kasih aja, namanya direlakan seluruhnya oleh si perempuan. Kalau si istri yang dicerai yang belum disetubuhi ini memaafkan, mananya memaafkan tuh membebaskan. Udah nggak usah bayar, udah. Lagi juga belum diapa-apain ini, cuman baru dipegang-pegang doang. Begitu kan waktu salaman baru salim doang tuh. Begitu salim. Udah baru salim doang ini, nggak apa-apa, udah. Muanya kasih aja sama dia. Begitu. Gitu kata si perempuannya. Boleh, boleh. Sebab ar-ridho sayyidul ahkam. Ridho itu penghulunya hukum. Kalau sudah si perempuannya bebasin, udah nggak usah. Sian dia jadi duda kembang, nggak enak dia. Kalau gue sih insya Allah masih dapet laki lagi, kalau dia nggak tahu tuh dat bini apa kagak, begitu. Masih aja dah. Begitu. Nih pede nih perempuannya. Aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau membebaskan si suaminya. Artinya ketika agama bilang bayar separuh, maka kata suaminya, dah nggak usah separuh-separuh, udah ambil aja, rezeki masih banyak, biarin sedekah dah, nggak apa-apa. Jadi mestinya dari 10 gram tuh si cewek balikin 5 gram. Nah, kata si lakinya, udah nggak apa-apa, ambil aja semuanya. Itu ama Allah diizinkan. Jadi tapi ketetapan yang ditetapkan 50%. Terserah yang 50% ini, kalau si istri mau bebasin berarti enggak bayar sama sekali suami, atau dibalikin seluruhnya, atau suami yang bebasin sehingga yang 50% enggak perlu diambil, udah dikasih seluruhnya. Itu terserah, enggak apa-apa. Itu illa ayya'funa, maknanya si istri membebaskan tanpa perlu bayar mas kawin. Artinya kalau belum diberikan oleh suami nggak usah kasih, kalau udah diberikan balikin seluruhnya. Atau suaminya, berarti kalau dia belum berikan kepada istri kasih separohnya, atau kalau dia pengen berbuat baik kasih semuanya 10 gram begitu, kasih semuanya. Dari dua pilihan agama, 50% kewajiban, yang 50% kewajiban ini mau dibebasin atau mau diberikan, diambil, ini diberi kebebasan oleh agama. Tapi kalau mau nanya sama agama, bagusnya bagaimana, mana yang terbaik, maka kata Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau sampai si istri bebasin, suami ambil seluruhnya, itu lebih cakep, mendekati kepada ketakwaan. Begitu juga suami, bila suami tidak mengambil yang 50% sehingga memberikan seluruhnya, anggap 10 gram kasih aja, udah biarin, itu juga aqrabu littaqwa. Walaupun ayat wa anta'fu domirnya mudzakkar antum, tapi maknanya bukan laki-laki doang. Karena itu tafsirnya kata Syekh Nawawi, ay'afu ba'dikum ayyuhar rijalu wan nisa aqrabu lil ulfah.
Jadi memaafkan sebagian kamu. Apa si suami yang maafin? Berarti memaafin suami itu memberikan semuanya. Kalau si istri berarti tidak menerima semuanya, membebaskan. Itu lebih mendekati kepada keintiman, kebahagiaan jiwa, ketimbang harus diambil 50% daripada mahar yang ditetapkan dan diatur oleh agama. Artinya, bila kemudian kita menikah kepada seorang perempuan, lalu belum kita setubuhi, kita cerai karena satu dan lain hal penyebabnya, banyak faktornya bisa terjadi, maka si suami mas kawin yang udah dikasih 10 gram, enggak diambil separohnya, enggak apa-apa, itu lebih bagus. Udah jangan pelit, nanti juga bakal jadi buah bibir orang. Ya Allah, ambil lagi coba 50%, kan pelit amat itu orang, kan makanya begitu kata orang-orang yang dengar. Udah kasih aja semuanya. Atau perempuan udah dapat 50% nggak mau, udah bang ambil aja semuanya, kan bakal jadi orang puji-puji, cakep amat itu perempuan kayak begitu, dia nggak mau, dia akhlaknya baik. Itulah yang disebut wa anta'fu aqrabu littaqwa. Suami memberikan 100% mas kawin walaupun agama izinin ambil separoh, itu lebih bagus. Istri walaupun dia diizinkan oleh agama untuk mengambil separoh meski belum bersetubuh, tapi andai dia tidak ngambil sama sekali, itu lebih bagus. Hakim juga bakal jadi bingung di pengadilan. Ini yang 50% buat lo, udah katakannya buat lo aja. Kata si ceweknya, udah ambil aja. Katakannya udah lo ambil aja. Kata hakim, ini bagus sama, udah dah terusin aja dah, rujuk aja. Kata hakimnya, mau ngapain kalau begini? Begitu. Ya kagak jadi cerai, tadi mau jadi janda kembang. Begitu. Rujuk, ya udah kalau rujuk bersetubuh, bayar full, baru setubuh cerai lagi, ya udah full. Begitu. Pokoknya siapa suami mencerai istri belum disetubuhi, maharnya wajib bayar separoh, kecuali yang perempuannya maafin enggak bayar sama sekali, dibebasin, artinya dibalikin. Dan itu akhlak yang sangat mulia dalam agama. Wala tansawul fadla bainakum, wala tansawul fadla bainakum, artinya jangan kita lupain nilai kebaikan yang ada ini. Artinya suami andai memberikan seluruhnya, kita tidak boleh lupain. Tuh orang cakep, agama nyuruh ngambil separoh, dia nggak mau juga. Begitu, nggak mau juga, cakep amat mas kawinnya, nggak mau dia separoh. Emang mas kawinnya apa? Sewalau. Pantas saja dia kalau separuh dipakai juga susah kata gitu. Nggak apa-apa, kebaikan itu jangan dilupakan. Begitu juga si istri yang kemudian menerima mas kawin dibalikin seluruhnya, nggak ngambil separuh, ini juga akhlak yang sangat baik dan baik dalam agama. Ini tidak boleh dilupakan akhlak-akhlak baik ini daripada si suami yang ngasih seluruhnya atau si istri yang ngebalikin seluruhnya. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah itu
maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kenapa bahasanya maha melihat? Karena mas kawin itu minal mubsarat. Mas kawin itu termasuk barang-barang yang bisa dilihat. Jadi sehingga munasabah ayat innallaha bima ta'maluna basir. Begitu. Ini munasabah ayat. Padahal ayat yang di atas itu banyak. Ada Ghafurun, Halim, ada macam-macam nih ayat-ayatnya tentang rumah tangga ini. Macam-macam. Ada yang khabir tuh ayat sebelumnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Ada ayat-ayatnya. Kenapa ayat ini bilang basir? Karena mas kawin itu kategorinya mubsarat, yaitu yang bisa dilihat, sehingga apa yang kita kerjakan itu dapat penglihatan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan si suami, seumpama enggak mau ngambil separuh, atau istri enggak mau ngambil juga separuh, dikasihin semuanya sama suami, itu nilai baik. La yudayyi'u fadlakum wa ihsanakum. Allah tidak bakal nyia-nyiakan kebaikan dan ihsannya ini, sehingga Allah bakal balas dengan balasan berlipat-lipat ganda, bukan saja di akhirat tapi di dunia. Fa insyaallah dapat pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang dia nikah belum bersetubuh, bubar rumah tangganya. Saudara-saudara sekalian, ini ayat dari beberapa pertemuan ini kita bisa simpulin sampai sini. Betapa pentingnya orang berumah tangga belajar hukum-hukum berumah tangga. Hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum perceraian, supaya kita tahu betapa luhur dan agungnya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa perempuan itu mulia. Ini ayat dari awal kita ngaji nih tentang hukum-hukum ini menyatakan betapa perempuan sangat-sangat dihargai oleh Islam. Bila kemudian di samping itu ada mut'ah dengan perceraian, anggap aja kalau kita suami, istri kita udah kita kawin kemudian nggak mau sama kita, lalu dia minta cerai, kita cerai, yang 50% hak dia mengikuti ayat, yang 50% mut'ah dia sebagai uang perceraian, dah kasih. Seperti demikian, itu adalah akhlak yang mulia dalam Islam yang harus kita jalanin. Hancurnya kehidupan rumah tangga, sampailah perceraian yang terjadi, kemudian anaknya ditinggal begitu saja tuh perempuan, suruh ngurus anaknya, kita nggak openin, malah nikah lagi dengan perempuan yang lain. Ini namanya jauh dari tuntunan dan bimbingan yang dibimbing oleh agama. Jadi kita ini orang sebagai muslim dididik betul-betul oleh Allah dari beberapa pertemuan ayat yang cukup panjang ini, menerangkan tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana sosok perempuan, laksana pakaian, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain, dan seterusnya. Tidak ada ajaran sehebat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga betul-betul orang kalau mau berumah tangga harus belajar tentang hukum berumah tangga, kewajiban istri apa, kewajiban suami apa,
bagaimana bila terjadi percekcokan dalam rumah tangga, bagaimana bila terjadi perceraian. Ini ayat sudah cukup memberi paparan panjang lebar berbicara kehidupan kita di dalam kasus-kasus berumah tangga. Kesimpulan ayat kita, bila seorang suami mencerai istri belum disetubuhi bayar separuh, dan boleh si suami memberikan seluruhnya, dan itu lebih bagus. Atau si istri boleh menolak seluruhnya, jadi sehingga enggak ngambil separuh. Kedua, bila kemudian cerainya mati belum disetubuhi, bayar seluruhnya. Ketiga, bila kemudian istrinya mati belum disetubuhi, baru nikah keburu wafat, begitu rencananya mau bulan madu ke Bali, begitu pakai mobil ditanya mau ke mana kita, mau ke akhirat, kecelakaan akhirnya. Begitu. Ini bagaimana ini yang terjadi? Maka kalau yang meninggal istrinya, agama tetepin suami dapat separuh, tapi andai dibebasin itu lebih bagus. Sebab wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kita bebasin artinya enggak ngambil, itu lebih bagus sekali daripada akhlak-akhlak Islam. Dan memang tujuan hidup seorang muslim adalah meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang mulia, habislah ayat-ayat tentang hukum kehidupan berumah tangga. Tinggal kita nanti ke depan akan ngaji tentang ayat-ayat hukum-hukum sholat. Ganti kita pindah ngaji hukum kewajiban yang lain, yaitu hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa itu sholat wusta? Apa maknanya hafidhu? Bukan aqimu. Nah, ini mungkin pada pertemuan-pertemuan mendatang saja kajian kita. Tapi mumpung saya ingat, saya sebelum ada tanya jawab, saya mau minta izin kemungkinan ini tanggal berapa ya? 13, minggu depan? Hari minggunya? 20. Kemungkinan ngaji libur dulu. Saya ada tugas di Jawa, khawatir saya nggak nyampe minggu. Jadi saya minggu depan kaminya tidak bisa taklim nampaknya. Minggu tuh takut sayanya belum nyampe malam minggu, nah, belum nyampe Jakarta lagi. Ada beberapa majelis yang kena pray ini gitu, jadi kemungkinan besar kami nggak bisa datang hari Minggu, kemungkinan begitu. Masih di Tuban kemungkinan Minggu. Jadi depan ya minta izin, itu libur itu ngaji minggu depan begitu. Ini depan khawatir sayanya nggak nyampe, jadi daripada bakal ragu-ragu libur saja. Sudah kajian kita segini dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau harus merasakan? Marhaba, baik, silakan. Waalaikumsalam. Oh. Iya, baik. Jadi bagaimana kasusnya belum terjadi nikah baru khitbah,
baru lamaran, anggap uangnya 20 juta, mahar sudah ada, udah dititipin, udah dipakai beli seragam, buat siap-siap nikah, udah belanja, gagal pernikahan karena satu dan lain hal daya, gagal. Ini bagaimana? Maka secara hukum itu yang perempuan yang menerima dana balikin dah kepada pihak keluarga yang laki seluruhnya, karena belum akad nikah. Namun akhlak yang baik, bila sudah dibikin seragam segala macam dan alasannya tuh jelas udah seragam, anggap aja sodakoh. Yakin, hakul yakin bakal Allah ganti berlipat-lipat ganda kalau bisa begitu. Tapi secara fikih, fikih bukan akhlak, adalah balikin semuanya. Adapun urusan seragam, ini urusan pihak yang cewek kepada tetangganya yang diberikan seragam. Begitu kata pengejek, iya, kepada pengejek dah. Itu balikin. Ya kalau pengejeknya mengerti, pengen berbuat baik, kasihan dia udah malu juga, ya kira-kira sumbangan, kira-kira seragam tuh berapa harganya? Kira-kira 300.000, ya satu orang 300.000 dah. Begitu, anggap aja beli seragam, begitu nggak apa-apa. Jadi secara hukum balikin semuanya secara hukum, karena itu bukan hadiah, kecuali waktu awalnya ngomong begini, si pihak laki-laki ini uang belanja adalah hadiah mutlakah. Hadiah artinya sodakoh, begitu hadiah tuh. Cuman kalau sodakoh kan lebih rendah pasangan yang kita beri, jadi penghormatan. Kalau sodakoh udahlah begitu, enggak usah ambil, kan nanti borok sikut ya kan, borok sikut ya begitu. Tapi andai diambil boleh. Biasanya contoh kasusnya yang sering dibalikin lagi biasanya, itu yang terjadi itu begitu. Tapi kalaulah yang pihak yang cowok ini udah ada yang sudah, yang udah keluar sudah kayak tinja aja, yang udah masuk sepiteng, ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Begitu. Barangkali mahar aja yang belum dipakai apa-apa, ya kan, balikin. Ya duit yang udah beliin seragam udahlah, itu jauh lebih bijak. Inilah yang disebut wa anta'fu aqrabu littaqwa wala tansabul fadla bainakum. Anda bebasin, itu lebih mendekati ketakwaan, dan jangan lupakan kebaikan daripada orang tersebut. Sebaiknya sebagai akhlak mulia Islam, sudahlah yang kayak begitu, dia juga terpukul, jangan sampai udah jatuh tertimpa tangga. Kan dengan gagalnya aja, apalagi pihak cewek, kan suara dari orang-orang aja udah macem-macem, walaupun penyebab gagalnya bukan pada urusan dia. Bisa saja penyebab gagalnya urusan orang tua sama orang tua, anak yang jadi korban, bisa begitu. Ada juga anak sama anak, orang tuanya kan jadi korban juga, bisa. Maka harus bijak satu dengan yang lainnya. Kayak kasus tadi yang Jakarta Timur ini, mungkin Ustadz kita yang nanya juga tahu kasus itu barangkali. Itu begitu. Jadi kata si bapak yang cewek itu, ini saya mau balikin, ntar dulu, bilang dulu sama yang anaknya, karena bukan bapak hak membalikan seluruhnya ke anak bapak. Dia kabur tuh yang ceweknya, begitu. Akhirnya sama keluarga yang cowok dia nanya, Bi bagaimana ini? Kata kita, ya, entenya ikhlas nih kalau nggak diambil semua. Ya ikhlas lebih, nggak apa-apa, ada rezeki insyaallah ke depan, ya udah kasih aja dah, nggak apa-apa, anggap aja sedekah, insyaallah lah dapat yang lebih baik. Ya alhamdulillah wa syukurillah,
Sebab itu dari kasus yang ada, kalau yang Ustadz kita tanya belum nikah, ini kan udah nikah. Akhirnya ya dia nikah lagi tuh dengan orang Cipinang, mana ya, Muara apa ya, pokoknya dekat penjara itu, nggak jauh itu dari situ tuh tempatnya asatid ya, dengan punya lembaga besar. Akhirnya yang ngajar sekarang bagus lah gitu. Kalau bahasa saya lebih baik lah dari yang pertama dia. Itu begitu. Jadi balikin wong itu mah belum akad nikah, baru khitbah saja. Tapi mengedepankan akhlak lebih bagus lah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ayah baik. Kasih Bang Rahmat aja, nggak apa-apa. Jangan dibikin susah ya kayak gitu. Bagaimana? Kasih yang mau aja. Begitu ya, nggak mau sekeng balik. Begitu ya, biasanya nggak terjadi. Yang kayak justru bayar separohnya aja nggak mau. Itu yang terjadi. Kalau mau saya ceritain kasus, bila sudah nikah kemudian cerai, belum bersetubuh, jatuh ke tangan bininya udah mau bayar, pelit amat lu, begitu lu balik separoh, medit lu, begitu. Itu begitu yang terjadi, begitu yang terjadi nih dalam kasus masyarakat. Tapi karena hukum ya inilah hukumnya, begitu, kurang lebih demikian. Baik ya. Baik. Contoh kesehatan tuh bagaimana, contoh konkret, apa stroke atau apa begitu contohnya? Oh baik. Jadi sebetulnya begini, Islam itu kan memberikan banyak cara dan warna dalam berbagai kehidupan. Ini kursinya kurang kencang dia bawahnya. Jadi begini Imam, kalau kemudian Islam dalam rumah tangga tuh ada bermasalah, seperti istrinya stroke, nggak bisa melayani suami dengan baik karena dia ini, bagaimana ini kalau dia mencerai? Sebetulnya kalau dia faham agama, nggak usah cerai, karena itu bukan solusi terbaik. Solusi terbaiknya, bila istri kayak begitu, bisikin aja, bang lu nyari yang lain lagi dah, pos 2 pos 2 begitu. Ada lingkar dalam, ada lingkar luar. Nah, lingkar luar lah bang lah. Itu begitu. Itu solusi dalam agama. Solusinya. Kenapa di dalam hukum ta'addudun nikah, kenapa Islam mengizinkan untuk bahasa kampungnya berpoligami? Itu karena seperti demikian. Jangan sampai ini istri yang bermasalah, dalam tanda kutip, apa rahimnya bermasalah sehingga dia tidak memungkinkan untuk hamil. Kan dia harus sayang juga sama suaminya. Kalau sayang dia sama suaminya, daripada dia bakal ditinggal oleh suaminya, dan suami baru belum tentu dia baik dan bijak kepada dia, maka dia harus dia bisikin tuh suami, bang nyari aja, apa abang yang nyari, apa saya yang nyariin. Cakep itu. Kalau begitu tuh, kayaknya setuju, kayaknya ada orang yang kayak begitu, ada, beneran ada. Kalau mau saya cerita, siapa orang yang di sini mondok anaknya di Kerawang, Ngacung, yang mondok di Nihayatul Amal Tarbiyatul Wildan, Kiai Mamduh Mastari.
Ada di antara jamaah yang hadir ini yang enggak ada? Oh enggak ada. Pesantren bocah-bocah orang Jakarta saja kurang lebih ada 1.000 Jabotabek. Anak yang umur 5 tahun, 4 tahun. Jumlah santrinya 4.000-an. Bocah semuanya, enggak ada yang gede. Bocah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu santrinya. Itu begitu. Kiai Mamdoh, silakan dibuka aja di websitenya Tarbiyatul Wildan. Murah, hemat, cakep. Kalau kata kami. Kenapa kami kata begitu? Lah bayaran 750.000. Anak kita dimandiin, dicebokin, disuapin. Lah bayar pembantu aja di Kebon Jeruk nggak dapet. Bener nggak Bang Rojol? Nggak dapet. Ini dididik, diajarin agama, baru 4 bulan di situ dia bisa ngimamin sholat. 1000% kami jamin. 4 bulan aja di situ. Bocah umur 4 tahun bisa ngimamin dengan Fatihah yang sangat bagus, sampai salam, sampai wiridan, sampai doa. Cuman kalau bahasa kami cumannya, kalau doa untuk pribadi, doa-doa itu semuanya. Artinya doanya domirnya mufrad, yang bocah hafalannya ini. Tapi doa itu ya Allah 1/2 jam. Kita doa tuh ngaminin dia, walaupun doa buat pribadi, macem-macem tuh doa. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzubika. Jadi mufrad semuanya yang diajarin. Panjang banget. Tangan ngangkat belum turun-turun juga nih bocah. Doa panjang banget. Begitu. 4 bulan ketemu Ramadan bisa ngimamin taraweh sekaligus jadi bilalnya, doa kamilnya bisa. Beneran. Dan kami sampai detik ini kata kita, saya nggak sanggup Kiai. Anak kita aja udah 3 ribut mulu, pegel di kita. Ini banyak kayak begini. Tapi nurut-nurut sampailah beliau wafat. Yang saya mau dongengin pada bukan bagian pondoknya, yang tadi kata bininya, ya ini repot saya ini, jadi ayah saya cariin aja ya perempuan yang hafal Quran untuk membackup ayah ini. Begitu kata si bininya. Dituntun. Itulah Bunyai yang sekarang itu, Bunyai istri mudanya beliau yang tahfidz Quran untuk membackup ini ajaran bocah-bocah ini. Kan pesantren bocah-bocah, ya Allah, bocah kecil ya umur 5 tahun kan bisa berantem mulu. Kita aja ngurusin anak kita pegel, ini anak orang. Tapi saking telatennya, sabarnya, udah deh acungi jempol sampai beliau tuh wafat. Begitu, beliau tuh wafat. Begitu, sekarang anak-anaknya itu namanya Tarbiyatul Wildan. Pesantren bocah-bocah 700.000 sebulan, 3 kali makan, dimandiin, disabunin. Ya Allah, doa wudhu panjang banget, umur 5 tahun wudhu cakep banget. Allahumma fadiyadaya min ma'asika kulliha. Udah umur lagi, ya Allah, sampai kaki, sampai doa, ya Allah, udah cakep banget. Begitu. Cuman sayang kebanyakan abis dari situ tuh TK nih, TK di situ tuh enggak dilanjutin sama orang tuanya. Itu aja yang sayangnya. Artinya kalau dilanjutin cakep, sebab tujuannya umur 6, umur 12 hafal Quran 30 juz. Itu tujuannya dan banyak yang berhasil. Begitu di situ tuh. Pesantren anak-anak, kalau bahasa kami yang terdekat di situ di Karawang. Kalau di Jawa sabrek lah. Kalau di Jawa makan jauh. Di Yambuk bagus, di Kudus. Yambukul Quran, Barwani. Itu banyak orang Jakarta ke sana. Tapi kan jauh, jauh. Artinya bagi kita orang nengoknya yang kurang punya uang kan repot ke Jawa gitu. Ini kan dekat. Di sekitaran Jabotabek nih, untuk bocah segitu tuh saya belum tahu begitu. Yang pesantren bocah judulnya.
Bocah umur 4 tahun. Yang bagus itu umur 4 tahun kata ya Imam tuh. 4 tahun. Kata kita enggak tega. Begitu. Pada di rumah juga diurusin kagak main HP aja. Di rumah juga. Begitu. Itu pesantren bagus. Jadi betapa kita enggak terharu bagaimana ya anak-anak yo. Main gundu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka main gundu lah kan ya Allah begitu itu kayak begitu ini engkongnya aja belum hafal Yasin ya kan begitu coba itu bagusnya itu cakep buat bocah-bocah begitu. Nah ya Imam Doto nikah lagi tuh kasus kayak begitu tuh Mam dituntun sama bininya udah bang abang mau nyari sendiri ini yang saya mau ceritain ininya nih sebetulnya apakah saya yang nyariin kan kata saudara enggak ada oh ya ada contohnya banyak nanti itu kayak begitu silakan itu kayak begitu jadi jangan diceraikan akhlak yang baik menikah saja dia dijaga itunya menikah saja karena kondisi begitu yang ditanya hukum bagaimana dia mencerai ini karena begini boleh-boleh saja kalau boleh mah cuman kan secara adab bagaimana yang bagus udah bikin lingkar luar saja begitu lingkar luar saja begitu yang bagus tapi anda cerai ya enggak apa-apa begitu cuman kan betapa kasihannya dia setruk lalu dicerai itu kan namanya sudah jatuh ketiban tangga maka Islam tuh memberikan solusi-solusi inilah diantara solusi ta'adduduz zaujat apa hikmah berpoligami itu panjang lebar sampai perempuan Allah masuk Jerman kalau nyampe ajaran itu ke Jerman demo saya lupa tahunnya bisa dibuka dalam kitab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam karya Syekh Muhammad Ridho. Muhammad Ridho itu sejarawan muslim yang referensinya barat semuanya. Itu di dalam kitab itu betapa demo perempuan-perempuan Jerman ini hebat nih ajaran. Jangan dikekang dengan satu istri ini. Ini kesian ini begitu. Ini cakep ini ajaran. Demo bukan marah, demo setuju poligami perempuan. Itu di Jerman. Itu tertulis itu data sejarah. Jadi banyak hikmah yang ditulis itu begitu. Kami juga dulu nulis terkait yang kayak begitu. Namanya Muhammad Libido waktu itu dengan tanda tanya besar. Tapi bukunya tahu di mana itu ya. Karena waktu itu ada orang minta bukan makalah, saya buatin makalah panjang. Jangan dicerai, sampaikan kepada yang bersangkutan menikah saja lagi. Begitu. Tapi bingung ini, kalau bingung entar ngobrol-ngobrol tuh sama dia. Diajarin caranya. Ajak bininya, kalau dia berhalangan stroke sementara suaminya belum punya anak, ini bagaimana? Ini ada banyak solusi dalam agama yang dia harus mengerti penting, begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik.